gitu. Pak Kiswoyo, kita akan coba bahas secara teknikal, Pak. Saya ke Harum terlebih dahulu, Pak Oke. Kiswoyo. Hari ini Harum mengalami penguatan di atas 8% dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Sudah ambil posisi di Harum 1480, penutupan hari ini 1.500. Artinya sudah profit ini. Jangka pendek Pak Kiswoyo, kemana arah untuk Harum, support dan resistennya, Pak? Harum ini sebetulnya sudah kembali ke arah 1.500 lagi ya. Tapi kalau bisa dia turun di bawah 1.380 itu bahaya banget. Ya semoga besok melanjut naik lagi ke atas 1.500, setelah 1.500 diarahnya ke 1.750. Tapi kalau dia nggak bisa naik tembus di atas 1.500, dia malah nembus di bawah 1.380, dia bisa ke arah 1.200-an. Jadi harus hati-hati ya untuk Harum, karena sebenarnya trennya masih tren turun untuk Harum sih. Gitu. Kita bergeser ke PTBA, Pak. 3950, 7,34% penguatan di sesi kedua hari ini. Nah, kalau kita lihat PTBA ini kondisinya jauh lebih baik karena dia memang sudah ada level rise sideway-nya dia di 3650 itu yang tadi saya bilang masuk supportnya dia 3650. Selama dia masih di atas 3650 itu aman, dan saat ini dia sudah mencoba mendekati level 4000 ya. 3950 kan, tapi kalau dia bisa tembus di atas 4000 ya semoga dia bisa naik ke atas lagi sih gitu. Jadi kita lihat besok kalau dia bisa tembus ke atas 4000 bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Baik, selanjutnya ada ITMG. Hari ini menguat paling signifikan di atas 9% Pak Kiswoyo dan ditutup di level 33.000 Pak. ITMG ini garis support yang dijaga itu adalah level 30.000. Jadi memang ini udah 33.000 udah jauh lebih aman. Semoga besok nggak turun lagi. Kalau dia masih bisa naik di atas 33.000, dia baru bisa bergerak ke arah 35.000 gitu. Selanjutnya ada Adaro Pak Kiswoyo. Adaro itu 2880 Pak, penutupan hari ini menguat di 3,97%. Dia itu ada support di level 2.700. Ya udah aman sih, udah aman karena kasar 2.800, tinggal dia bisa nembus 3.000 nggak. Kalau dia bisa nembus 3.000 dan menjadi 3.000 itu dia bisa lanjut ke atas, tapi bawahnya itu adalah 2700 itu level berbahayanya. Kalau tembus di bawah 2.700 dia bisa turun lebih dalam lagi sih untuk Adaro gitu. Baik, review dan rekomendasi secara teknikal beberapa saham di pertambangan batubara yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan tadi pun juga diingatkan tetap memantau perkembangan dari Rusia dan Ukraina karena perkembangan bergerak ke arah yang lebih baik, saham-saham komoditas akan merespon lebih cepat. Pak Kiswoyo, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan di beberapa waktu terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, ada Telkom direkomendasikan buy 4.000 hingga 4.250, Jasa Marga juga rekomendasinya buy 3.500 hingga 4.000, Saratoga di 2.250 hingga 2.500, BBRI di 4.000 hingga 4.250. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Pak Kiswoyo, saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, Pak Kiswoyo, terutama dari sisi teknikalnya, Pak? Kalau kita lihat BRI dan Telkom itu saham penggerak IHSG. Jadi selain penggerak IHSG itu saya anggap ada 6, BRI, BCA, Telkom, Astra, Mandiri, sama BBRI. Tapi yang sudah masuk harga sangat murah itu adalah Telkom dan BRI, itu angkanya sama. Jadi level beli itu di bawah 4.200 sampai 4.000. Memang kemarin Telkom sempat jebol di bawah 4.000. Tapi tadi juga sempat turun kan di bawah 4.000 closing. Tapi itu hal yang menarik kan, untuk Telkom dan BRI sama-sama harga wajar. Dia tahun ini harusnya mencapai angka 5.000. Jadi masih ada upside cukup besar. Jadi saya menarik Jasa Marga ini saham defensif. Kita tahu bahwa Jasa Marga ini jalan tol yang macet dan ramai ini, yang jalur gemuk di jalan tol adalah di Jasa Marga. Sehingga potensinya kalau kita bicara harga wajar, tahun ini harusnya bisa 5.000, tahun depan bisa 6.000. Ini memang sahamnya lemot, tapi jangan khawatir kalau ketika mobilitas masyarakat sudah tidak dibatasi lagi dari pemerintah, jalan tol macet itu mereka cash flow-nya akan pulih kembali. Dan ingat, cash flow perusahaan yang paling bagus saya rasa di Indonesia itu adalah Jasa Marga. Kenapa? Karena kita bayar jalan tol nggak bisa ngutang, nggak bisa pakai kartu kredit. Itu kita harus nyiapin duit dulu, baru kita bisa pakai fasilitas jalan tol. Baik, support dan resistennya cukup lebar, Pak. Halo Pak Kiswoyo.
Pak Kiswoyo. Ya, pemirsa itu tadi beberapa saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada Jasa Marga, kemudian juga tadi ada beberapa saham pilihan lainnya. Ada Telkom, supportnya di 4.000, resistennya di 4.250. Jasa Marga supportnya di 3.500, resistennya ada di 4.000 pemirsa. Saratoga supportnya di 2.250, kemudian resistennya ada di 2.500. Sementara dari perbankan Big Cap, BBRI lebih direkomendasikan support di 4.000 dan resisten di 4.250 pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Kiswoyo. Halo, Pak. Pak Kiswoyo. halo. Ya, Ya, oke. kami baru mendengar suara Anda, Pak Kiswoyo. Telkom, Jasa Marga, Saratoga, kemudian BBRI. Nah, tadi untuk Jasa Marga, Pak Kiswoyo, ini range-nya cukup lebar, Pak. Betul, karena harga wajar dia harusnya tahun 5.000, tahun depan 6.000. Karena ini cash flow-nya bagus, perusahaan cash flow paling bagus di Indonesia. Itu tadi seperti saya bilang, kita bayar tol itu nggak bisa ngutang, nggak bisa pakai tarif kredit, kita siapin duit dulu. Terus juga jalan tol yang jalur gemuk yang macet itu punya Jasa Marga lah, gitu. Baik, penutupan hari ini di 3690 menguat di 5,43%. Agak sedikit di atas dari level support Anda, Pak Kiswoyo. Ya, jadi memang level supportnya itu adalah level 3.500. Kalau sampai ada turun di bawah 3.500, itu sangat-sangat menarik. Dan level sekarang tuh masih layak beli. Jadi kalau mau beli itu sebetulnya murahnya ya, harga murah itu di bawah 3.800. Sorry, di bawah 3.800. Di bawah 3.800, 38, 37, 35, 36 itu menarik banget untuk dibeli. Karena harusnya dia ada angka 5.000 tahun ini. Baik, penutupan hari ini 3690 menguat di 5,43%. Jangka pendek dengan penguatan yang signifikan di sesi kedua hari ini. Ada potensi koreksi terlebih dahulu, Pak Kiswoyo? Kayaknya enggak, karena resisten sebelum 5.000 itu ada angka resisten kuat di 4.000. Jadi berapa kali dia di 4.000 mental balik lagi ke bawah. Dan itu dulu 4.000 itu sempat jadi support karena dia dikeluarkan dari MSCI, langsung dia melorot di bawah 4.000. Tapi harusnya saat ini dia sedang mencoba untuk memulihkan kekuatan dia, semoga bisa pulih di atas 4.000 lagi, Jasa Marga. Baik, Jasa Marga salah satu saham yang direkomendasikan pemirsa. Tadi ada Telkom, Saratoga, dan juga BPRI, dan cukup menarik Jasa Marga. Range-nya masih cukup lebar, supportnya direkomendasikan 3.500, resistennya ada di 4.000. Sementara di level penutupan hari ini, Jasa Marga ditutup di level 3.690 dengan range resisten yang cukup lebar. Masih direkomendasikan dimasuk untuk posisi penutupan di sesi kedua hari ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, kita kembali ke beberapa pertanyaan masuk ini, Pak Kiswoyo. Dari teknologi, Pak, saya akan coba bahas. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk buka, prospeknya seperti apa, Pak Kiswoyo? Kalau dia buka, ini saya kita lihat kalau dia masih di bawah jauh ya, di bawah 300 ya, berarti kalau dia tembus 250 dia bisa ke bawah lagi sih. Semoga diharapkan dia tidak tembus 250. Resisten terdekat adalah di level 270-an sih gitu. Jadi dia masih area-area sana sih sebetulnya. Baik, jangka menengah seperti apa Pak Kiswoyo untuk buka? Kalau dilihat jangka menengah, dia ini 270 itu sudah menjadi resisten kuat dia. Selama dia nggak bisa naik di atas 270, nggak ada angka 300. Karena kalau 270 tembus, dia adalah arah berikutnya adalah ke arah 300 untuk Bukalapak. Gitu. Untuk Antam, masih nyangkut di 2250 Pak Kiswoyo. Bisa average down tidak? Di harga penutupan hari ini menguat 4,07% di 1790 Pak. Jadi begini, Antam ini memang jadi pertanyaan banyak orang sampai saya hafal. Ini level 1700 itu level berbahaya. Kalau sampai tembus di bawah 1700, dia bisa ke bawahnya lagi, bisa sampai level 1500 lalu 1200. Memang saat ini dia lagi ada kalah sengketa di pengadilan, itu kasus lama, bisa kalah sampai antara 1 sampai 3 triliun rupiah. Itu sangat membebani Antam. Jadi kalau saya sih, saya tidak bisa merekomendasikan beli untuk Antam dulu, karena sampai kasus ini selesai bagaimana finalnya. Karena itu nilai angka yang sangat fantastis dan sangat besar sekali untuk Antam. Dan ini memang dia sudah agak naik, tapi kalau dia tembus di 700 dia masih bisa turun lebih dalam lagi sih. Gitu. Jadi saya agak takut. Ambil posisi di 2250 Pak Kiswoyo untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak.
Itu agak tinggi banget ya. Kalau udah tinggi begitu, saya juga bingung nih. Eh, Mungkin diemin dulu ya, karena ini kita lihat sengketanya selesai dulu, mungkin baru bisa Oke, ada harapan gitu naik ke atas sih. baik. Kita ke Jawa Timur, ada Bapak Chandra dari Surabaya, Jawa Timur untuk Medco. Buyback di 615 Pak Kiswoyo. Besok pagi bisa ditarik naik ke 650 tidak Pak? Untuk arah Medco jangka pendek Pak Kiswoyo. Medco ini memang arahnya sebetulnya lagi ke atas, low-nya dia tuh sekitar dia di 600 ya, 600 itu sudah menjadi supportnya dia. Mungkin bukan besok, tapi setidaknya arahnya dia memang sedang menuju ke arah 675 dan 700. Kalau bicara harga wajar dia bisa ke arah 700 sampai 800 kita bicara harga wajar Medco. Jadi bukan besok, tapi sebetulnya semoga kalau dia sudah bertahan di atas 600 dia bisa ke arah 700-an sih. Baik. Ambil posisi di 615 di hold saja Pak. Di hold aja sih sebetulnya. Selanjutnya saya ke Bapak Bagus dari Bekasi ini menanyakan saham SMDR Pak. Kira-kira bagaimana prospek dan analisis teknikalnya seminggu ini setelah auto reject bawah beberapa kali, punya SMDR di 2.900 Pak Kiswoyo. Waduh, ini SMDR di sahamnya ARB terus-terusan. Ini saya lihat dia bisa ke arah 2000-an ini ya. Bisa ke arah 2000-an. Jadi jangan beli dulu sih sebetulnya. Karena ini arahnya downtrend ya sebetulnya nih. Jadi jangan beli dulu sih sebetulnya. Sudah ambil posisi nyangkut di 29 Pak Kiswoyo. Waduh, tinggi amat. Ini saya juga karena gini, ini saham perkapa ini sahamnya siklusnya jarang sama seperti saham sektor pendidikan, agak-agak jarang orang yang mau menghandle ya, orang jarang mau megang. Saya takut kalau dia tembus 2000 itu dia bisa turun lebih dalam lagi sih. Oke. Gitu, jadi saya agak bingung, soalnya saya nggak pernah main saham sektor perkapalan gitu. Baik, rekomendasinya di hold saja atau keluar dan pilih ke saham-saham yang lebih menjanjikan dari analisis Anda mungkin? Ya kalau misalnya bisa keluar, ada ribuan-ribuan ini kan kayaknya hari ini ada mencoba ribuan ya. Baik, Ya semoga kalau bisa di atas 2.500 mulai ribuan-ribuan bisa buang aja, keluar aja deh, jangan masuk lagi ke saham sektor oke. perkapalan. Baik, kita ke Serang ini Pak Kiswoyo. Ada Ibu Hayana, terima kasih sudah bergabung. WMUU Pak, Widodo Makmur Unggas, ambil posisi di 142. Hari ini koreksi di 139 Pak Kiswoyo. Singkat saja Pak. Ini sebetulnya ini saham WMUU dan WMPP ini sama, ini satu grup, dan ini saham ini memang cenderung stabil, artinya pergerakannya nyaris nggak ada, dan saya sih sarankan jauhi dua saham ini, sama kalau bisa ada kesempatan keluar aja ya, karena ini saham sideways, jadi kayaknya range-nya itu nggak lebar, nggak kemana-mana juga sih, gitu. Jadi kalau bisa keluar aja, sebagai cari pilih saham lain lah gitu. Baik, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ini lebih ke arah fundamental ini Pak Kiswoyo. Bagaimana prospek saham perbankan big cap hingga akhir bulan, mengingat The Fed akan kembali mengadakan pertemuan di bulan ini Pak Kiswoyo. Analisis Anda untuk perbankan big cap yang hari ini beberapa sahamnya mengalami penguatan signifikan Pak. Gini, kalau kita BRI seperti saya ingatkan, range belinya antara 4.200 sampai 4.000, itu makin rendah di bawah 4.000 udah makin strong buy. Kalau kita bicara BCA itu memang level belinya kemarin 7.000, bawahnya lagi ada 6.500, jadi di bawah 7.000 kita kuat strong buy. Kalau kita bicara Bank Mandiri dan BNI atau BNI 46 itu sama, levelnya itu 7.000 juga. Jadi di bawah 7.000 kita barusan aman untuk dibeli. Dan kalau kita bicara soal perbankan, kalau saya takut 4 bank ini penggerak IHSG itu juga net profit mereka juga gede. Harusnya dengan pemulihan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih tinggi daripada tahun kemarin, harusnya untung mereka pun tahun ini lebih tinggi daripada tahun kemarin. Jadi memang setiap kali ada koreksi dari 4 bank ini, BRI, BCA, Mandiri, sama BBNI, nggak usah takut untuk dibeli gitu. Oke. Jadi aman lah untuk dibeli. Baik. Pak Kiswoyo, pertanyaan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu Pak. Siap, thank you. Baik, ada Bapak Kiswoyo Dijo, Head of Investment Reswara Gian Investa, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.